Halo, balik lagi di Movie Junkies bareng gue, Mayo. Kali ini gue mau bahas sedikit film lawas yang sampai sekarang masih aja banyak penggemarnya, yaitu Cross Zero. Film yang diadaptasi dari manga Cross karya Hiroshi Takahashi ini emang bener-bener seru pada zamannya. Dan siapa dari lo semua yang pernah ngikutin gaya rambut Genji? Gue pernah. Nah, sekarang gue mau bahas urutan siapa yang terkuat dari film Cross Zero 1 dan 2. Gak banyak-banyak supaya gak kepanjangan, gue cuma akan urutin 6 tokoh terkuat versi gue. So without any further ado, let's get started. Di urutan ke-6 menurut gue ada Tatsuya Bittou. Walau doi nggak banyak bereaksi di Cross Zero 2, Tatsuya Bittou udah jadi salah satu karakter terkuat di era itu. Di Hosen kan ada tadi si botakin kepala tuh. Nah, si Tatsuya ini terbukti udah kuat dan pantas jadi pemimpin, maka kepalanya nggak botak. Selain itu, Tatsuya juga udah ngalahin Ryushin dari The Front of Armament, walaupun dia masih SMP. Untung ya, dia tuh pasif nih saat konflik Hosen dan Suzuran. Karena kalau enggak, pasti butuh Genji atau Shirizawa nih untuk ngelawan doi. Di urutan kelima menurut gue itu Ryo Urushibara. Siapa yang ingat? Pasti pada ingat kan? Cowok berambut gondrong yang kemana-mana bawa payung. Kenapa bawa payung? Takut hitam kali. Di Cross Zero, Ryo ini digambarkan seorang murid dari Hosen yang punya kemampuan bela diri yang berbahaya. Saking berbahayanya, Ryo ini mampu menghajar anak buah Shirizawa yang namanya Tatsumoto sampai babak belur. Padahal si Tatsumoto ini kan ahli judo, bahkan juara judo kan. Nah, hal ini juga lah yang membuat Shirizawa emosi jiwa nih sama si Ryo. Sampai di film Cross Zero, Ryo bertarung dengan Shirizawa. Shirizawa awalnya tuh kelihatan kewalahan ya dengan kemampuannya si Ryo ini. Tapi pada akhirnya Shirizawa bisa menghajar si Ryo dengan tendangan drop kick. Dan KO deh si Ryo. Luntur deh. Titel ahli bela diri yang berbahaya di tangan Shirizawa. Di urutan keempat menurut gue adalah Narumi Taiga. Siapa sih yang raguin kekuatan Narumi Taiga? Sebagai bos Hosen, seharusnya kalian semua sudah sadar kan bahwa kalau di Hosen, bos itu nggak bisa sembarangan. Tapi dia harus terbukti menjadi yang terkuat. Karena pasti setiap orang bakal datang untuk nantangin dia. Dan saat itu dia ada di puncak klasemen kelas 3 di Hosen sekaligus menjadi pemimpin para pembunuh dari Hosen. Selain itu juga Taiga ini kan nunjukin banget nih kekuatannya karena dia tuh bisa ngalahin Makise loh. Makise kan salah satu andalan Genji kan. Nah, bisa kalah nih sama Taiga. Dan di akhir film pun terlihat Genji dan Taiga itu sebenarnya sama-sama kuat. Cuma mungkin karena Genji punya misi tertentu dan juga tokoh utama, makanya dia bisa ngalahin Taiga. Jadi Taiga ini nih udah jadi legend lah dari zaman dulu waktu Shirizawa masih kelas 1. Yang ada insiden di mana Bittou Makio atau kakaknya Tatsuya Bittou itu akhirnya mokat di tangan anak Suzuran. Nah, sebelum masuk ke 3 besar, sebenarnya ada 4 orang nih yang gue susah tentuin ada di urutan berapa. Dari 7 sampai 10, makanya gue hanya mulai dari 6 besar. Jadi kalian tentuin aja ya, berapa urutannya di kolom komentar. Pilihannya itu yang pertama ada Makise. Jagoan mesum ini menurut gue lumayan kuat. Bukan cuma dari fisik, tapi juga dari cara dia mimpin. Terbukti siapapun yang bisa ngalahin Makise di Suzuran, pengikutnya tuh belum tentu mau ngikutin orang itu. Keren juga nih jagoan mesum. Terus ada Hideto Bando. Pentolan dari The Front of Armament ini cukup kuat sih.
Karena kalau nggak ada dia di akhir pertempuran antara GPS dan Serizawa Faction, gue yakin GPS dan Genji belum tentu menang lawan Serizawa. Dan terbukti nih, di zaman Boya Harumichi, dia selangkah lagi nguasain Sujuran sebelum akhirnya dibantai sama Harumichi. Yang ketiga itu menurut gue Izaki. Izaki kayaknya cuma kalah dari Serizawa dan Genji deh. Apalagi dia itu kan senior dari trio Ebizuka kan, Hiromi, Pon, dan Makoto. Dan menurut gue mereka ini kan respect banget sama Izaki. Kalau Izaki cemen kayaknya dilepeh deh nih sama trio sangar ini. Dan yang terakhir menurut gue Shoji Tatsumoto si juara judo. Tatsumoto ini terbukti nih jadi andalan Serizawa dalam naklukin anak-anak Sujuran lainnya. Walaupun di Cross Zero 2 dia nggak banyak muncul karena udah keburu dibantai Ryo duluan. Pakai sadis lagi. Urutan ketiga dari jagoan terkuat di Cross Zero 1 dan 2 adalah Tamao Serizawa. Tamao yang kalah dari Genji sebenarnya sempat dapat status orang yang ditumbangkan oleh Genji. Dan kekalahannya itu sempat membuat dia tuh diremehin. Tapi jagoan dengan julukan hewan buas ini salah banget kalau diremehin. Terbukti dari pertarungan Serizawa dengan Ryo. Kurang kuat apa coba? Udah babak belur dibikin sama Ryo. In the end of the day dia comeback dengan drop kicknya yang bikin Ryo modar. Di urutan kedua ya tentu aja Takiya Genji. Tokoh utama dan juga menurut gue paling keren pertama, abis itu Serizawa dari tampilan ya, karena yang lainnya aduh nggak banget. Ya anak transferan di kelas 3 ini datang-datang langsung nyoret kan nama si Serizawa, dan dia buktiin nih kekuatannya dengan cara ngalahin Makise, ngalahin Chota, ya walaupun nggak tempur sama si Izaki tapi Izaki mengakui kekuatan dia kan. Dan di akhir pertempuran pun lawan Serizawa dia yang keluar jadi pemenang. Dan di Cross Zero 2 dia pun berhasil ngalahin Narumi Taiga dengan ya epic battle lah. Dan satu-satunya orang yang gak bisa dia kalahin gue rasa lo semua tahu. Dan juga merupakan urutan pertama dari video ini. Urutan pertama dan juga yang tak pernah dikalahkan dari sejarah Cross Zero 1 dan Cross Zero 2 tentu aja adalah Megumi Hayashida atau yang sering kita panggil dengan nama Rindamen. Sang Lone Wolf ini benar-benar kuat ya, karena terbukti gak pernah kalah sama sekali. Dari zaman Cross Zero 1 Genji gak bisa ngalahin, Cross Zero 2 juga gak bisa ngalahin Rindamen. Bahkan di Cross Zero 3 Explode si Kaburagi Kazuyo itu juga gak bisa ngalahin. Bahkan di manganya pun di Cross dia cuma seri sekali lawan Boya Harumichi. Jadi benar-benar kuat nih orang, gak pernah kalah sama sekali. Dan ya dia benar-benar jadi legenda di Toarushi dan tentunya di Sujuran karena mendapat predikat orang terkuat di kota itu. Dan sampai dia meninggalkan kota itu pun gak pernah ada yang bisa ngalahin Rindamen. Oke, itu adalah urutan jagoan-jagoan terkuat menurut gue di film Cross Zero 1 dan Cross Zero 2. Buat kalian yang punya pendapat lain silahkan tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar supaya bisa menjadi referensi juga. Di video selanjutnya gue akan urutin juga tokoh-tokoh terkuat di manga Cross dan juga mungkin nanti di manga Wars dari generasinya Boya Harumichi, Zeton dan juga Hana. So jangan lupa subscribe, share dan komen dan juga like supaya kalian gak ketinggalan nih. Nyalain juga loncengnya untuk tahu dan lihat video-video gue berikutnya. Cek juga video gue lainnya karena gue banyak banget rekap alur-alur film nih yang mungkin bisa kalian nikmati juga. Oke, itu aja dari gue Mayo. Sampai ketemu di video berikutnya. Sign out.